Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sementara Zhu Hengyu panik, suara perempuan yang tajam terdengar di benak Zhu Hengyu, yang mulia iblis, bagaimana situasinya sekarang? Mendengar suara perempuan yang tajam ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang terjadi? Siapa yang berbicara di lautan pengetahuannya? Apakah Yinlinger? Tapi bukankah dia berada di lautan kekacauan sekarang? Lagi pula, Yinlinger bukanlah suara ini. Sesaat, Zhu Hengyu bangun dengan cepat. Benar, orang ini harusnya Gan Ning. Untuk melewati badai yang runtuh, Zhu Hengyu memasukkan Gan Ning ke dalam lengan bajunya. Pakaian yang disebut hanyalah keajaiban tubuh pertempuran Gyokroh. Bahannya sebenarnya adalah Gyokroh yang kacau. Dari perspektif ini, Zhu Hengyu sebenarnya memasang Gan Ning di ruang dimensi yang dibuat oleh tubuh Ling Yusan. Sekarang, Zhu Hengyu kembali setelah membalikkan alam 5 elemen. Gan Ning setara dengan disimpan di Ling Yusan karya Zhu Hengyu. Untuk Gan Ning, Zhu Hengyu benar-benar dipercaya. Oleh karena itu, setelah bangun, Zhu Hengyu menjelaskan secara singkat situasi saat ini. Setelah menerima informasi dari Zhu Hengyu, Gan Ning segera menganalisanya. Segera, dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut, suara Gan Ning berdering lagi, "Yang mulia Raja Iblis, Anda dapat bertanya kepada penjaga apakah ini kediaman Tuan Jinlan?" Ya, begitu pertanyaan ini muncul, Zhu Hengyu menemukan semuanya dalam sekejap. Di antara sudut mulutnya, Zhu Hengyu berjalan menuju gerbang Kastil Bayu. Melihat Zhu Hengyu melangkah maju, 10 penjaga iblis di pintu menjadi semakin gugup. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu berhenti di kejauhan dan berkata dengan keras, "Maaf, apakah ini kediaman Tuan Jinlan?" "Apa?" Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, para penjaga tercengang. Saat berikutnya, semua penjaga tiba-tiba menghela nafas lega. Pikirkan baik-baik, jika Demon Hengyu benar-benar kembali, bagaimana dia bisa datang ke sini dengan angkuh? Saya khawatir sejauh ini, dan tidak akan mendekati setengah langkah. Di siang hari bolong, pihak lain datang untuk menanyakan arah dengan sangat terbuka, yang membuktikan bahwa pihak lain tidak memiliki hantu di hatinya. Faktanya, ras monster itu sendiri tidak mengira Raja Iblis Hengyu akan datang ke sini. Hanya tim 10 orang yang tersisa, bertanggung jawab untuk mencegah pemalas mendekati sesuka hati. Melihat Zhu Hengyu menanyakan arah, 10 penjaga menghela nafas lega. Padahal, mereka juga tahu, jika Raja Iblis Hengyu datang sendiri, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Di masa itu, Raja Iblis Hengyu, dengan satu orang, bahkan memilih 9981 jenderal dari klan Elang Emas. Kekuatan semacam itu, bagaimana bidak kecil mereka bisa melawan? Mengambil napas panjang, Kapten Regu penjaga mengambil langkah maju dan berkata dengan keras, "Kediaman Raja Suci Jinlan tidak ada di sini. Anda mengikuti jalan ini dan pergi ke selatan. Saat Anda mencapai ujung, belok kanan dan Anda akan melihat rumah besar Tuan Jinlan." Berkat ketua tim, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan di sepanjang jalan. Berjalan sepanjang jalan, Zhu Hengyu berkomunikasi dengan Gan Ning di lautan pengetahuan. Zhu Hengyu masih sangat mempercayai Gan Ning. Sebagai leluhur iblis, Zhu Hengyu dapat memberikan kepercayaan mutlak kepada orang-orang dari klan iblis. Dibandingkan dengan Yinlinger, Gan Ning sangat berbeda. Yinlinger bukanlah anggota iblis. Oleh karena itu, begitu Yinlinger membuktikan dan menjadi suci, dia akan menemukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Tapi Gan Ning berbeda. Sebagai anggota klan iblis, leluhur iblis adalah tuannya. Mengkhianati leluhur iblis, afinitas sihir tidak hanya akan langsung dihapus, tetapi bahkan dikurangi menjadi angka negatif. Mereka yang mengkhianati leluhur iblis akan dikutuk oleh sihir. Terus terang, sebagai anggota klan iblis, semua orang berutang sebab dan akibat yang besar kepada leluhur iblis. Semakin tinggi kekuatannya, semakin banyak hutang. Sekalipun khotbah itu disucikan, itu tidak berguna. Semakin tinggi alam dan kekuatan, semakin besar sebab dan akibat yang berutang. Begitu tahu benar yang benar disucikan, sebab dan akibat yang berutang lebih besar dari surga. Setelah dikhianati, di bawah reinkarnasi sebab dan akibat, kekuatannya langsung menghilang. Bahkan tubuh dagingnya akan berubah menjadi abu terbang. Hanya ada satu tanda kehidupan yang tersisa, dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Selain itu, bahkan reinkarnasi tidak ada gunanya. Setelah bereinkarnasi, dia akan dikutuk oleh sihir, dan dia masih akan mati. Sebagai anggota klan iblis, Anda tidak boleh mengkhianati leluhur iblis. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tidak mampu. Perlu disebutkan bahwa, di bawah Tuhan, hutang sebab dan akibat relatif kecil. Sebagai anggota ras iblis, seseorang harus membuktikan dao iblis. Hukum dan kekuatan magis dari cara sihir semuanya berasal dari leluhur sihir.
Karena itu, untuk Raja Iblis, setelah Anda mengkhianati leluhur iblis, Anda akan ditinggalkan oleh Dao Iblis. Budidaya seluruh tubuh, langsung lenyap. Tentu saja, bukan hanya Zhu Hengyu yang memiliki keunggulan seperti itu. Zhu Long, Zhu Feng, dan Zhu Qilin semuanya memiliki keunggulan seperti itu. Sebagai klan, mereka tidak akan dikhianati oleh rakyat. Klan naga mana yang berani mengkhianati naga leluhur? Klan Phoenix mana yang berani mengkhianati Zhu Feng? Suku Qilin manakah yang berani mengkhianati leluhur Qilin? Karena itu, bagi Gan Ning, Zhu Hengyu sepenuhnya dipercaya. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu menjelaskan situasi saat ini secara detail. Semua penyebab dan akibatnya dengan jujur diberitahukan kepada Gan Ning. Mendengarkan narasi Zhu Hengyu, Gan Ning tidak bisa menahan kagum. Dengan satu orang, bahkan 81 jenderal dari klan Elang Emas. Selain itu, 81 jenderal ini semuanya adalah generasi orang suci. Itu bahkan termasuk tuan pertama klan Elang Emas, kepala keluarga Elang Emas. Pada akhirnya, meski sudah dikalahkan dan mati, Gan Ning sama sekali tidak merasa malu. Bagaimanapun, Demon Hengyu tidak berdaya untuk melawan. Tetapi karena cinta, saya tidak ingin menolak. Yang terpenting, dia mati di tangan wanitanya sendiri. Meskipun Raja Iblis Hengyu tidak mengatakan apa-apa, Gan Ning secara alami memiliki kesimpulannya sendiri. Karena Raja Iblis dapat memotong 81 jenderal berturut-turut, dia dapat memotong jenderal ke-82. Apalagi, Jin Xianer pada saat itu baru saja memasuki alam yang mulia. Kekuatannya pasti yang paling lemah di antara 81 jenderal iblis. Itu tidak masuk akal, semua majikan dipenggal. Pada akhirnya, dia mati di tangan udang kecil yang paling lemah. Bayangkan pemandangan saat itu. Untuk sementara, Gan Ning tidak bisa menahan mabuk. Benar-benar bukan kebetulan bahwa Gan Ning bisa menjadi kapten angkatan laut yang tak tertandingi. Hal paling menakutkan tentang Gan Ning adalah empati. Saat membuat rencana, dia selalu bisa menilai pikiran lawan dengan tepat. Anda selalu dapat secara akurat menentukan semua pengaturan dan penerapan pihak lain. Setiap gerakan pihak lain berada dalam penilaian dan kendalinya. Mengenali diri sendiri dan musuh secara alami menang. Karena itu, ketika Gan Ning berubah ke sudut pandang Jin Xianer, dia dapat sepenuhnya berempati dengan Jin Xianer pada saat itu. Membayangkan, jika ada juga pria yang sangat mencintainya. Menghadapi pedangnya yang memalukan, dia tidak menghindar apalagi melawan. Hanya karena rasa bersalah untuknya, saya rela sujud dan membunuh. Kematian Raja Iblis Hengyu membuktikan bahwa cintanya pada Jin Xianer tulus. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada permainan di dalamnya. Raja Iblis Hengyu menggunakan hidupnya untuk menjaga martabat dan kemuliaan Jin Xianer. Semua usahanya tidak sia-sia. Mengutuk bibirnya yang memerah, Gan Ning menarik jiwanya. Pada saat ini, waktu sangatlah mendesak. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal indah itu. Untuk rencana ini, dia harus merencanakan Raja Iblis Hengyu. Lakukan segala kemungkinan untuk membantu Demon Hengyu menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei. Ini tidak lebih dari Sun Beauty. Bagaimanapun, Gan Ning dan Sun Meiren tidak terlalu akrab satu sama lain. Tapi Lu Zimei sangat berbeda. Di dunia ini, orang yang paling dihormati oleh Gan Ning adalah Raja Iblis Hengyu. Tapi bisa dikatakan, orang paling penting dalam benak Gan Ning pasti Lu Zimei. Bagi Gan Ning, Lu Zimei sangatlah penting. Dia bukan hanya tuannya, tetapi juga saudara perempuan dan sahabatnya yang baik. Selain itu, Lu Zimei juga memiliki rahmat untuk mengenalnya, berkultivasi, mempromosikan, dan menggunakan kembali. Jika memungkinkan, Gan Ning tidak keberatan menggunakan hidupnya sendiri untuk kehidupan Lu Zimei. Untuk menyelamatkan Lu Zimei, Gan Ning harus menggunakan otaknya dan memikirkannya dengan sekuat tenaga. Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan bagaimana cara menyimpannya. Meskipun ada populasi besar di kota Yunding, sebagian besar penduduk adalah penduduk tetap di sini. Dan, hingga saat ini, 1.000.000 tentara suku Elang Emas telah berkumpul di kota Yunding. Hampir tidak mungkin untuk menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei di bawah pengepungan 1.000.000 tentara. Namun, meski dia tahu itu tidak mungkin, Zhu Hengyu harus menyelamatkannya. Jika dia bahkan tidak bisa menjaga wanitanya sendiri, dia akan malu dengan leluhur iblis. Sepanjang jalan, keduanya terus berkomunikasi dan memikirkan tentang. Pada akhirnya, keduanya mencapai kesimpulan bersama. Jika Anda ingin menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei, Anda harus menggunakan kekuatan Jinlan Shengzun. Sebagai salah satu dari 36 orang bijak dari klan Elang Emas, Jinlan memegang posisi penting di kota Yunding. Hubungan antara Zhu Hengyu dan Jinlan semakin erat. Katakan saja, demi Zhu Hengyu, Jinlan rela melakukan segalanya. Bahkan jika dia mati untuknya, Jinlan pasti akan bahagia, Ji Ukuan tersenyum. Tentu saja, Zhu Hengyu yang disebutkan di sini bukanlah Demon Hengyu. Ini tubuh pertempuran giok roh Zhu Hengyu. Pada awalnya, Jinlan berhutang sebab dan akibat Raja Iblis Hengyu Tianda, dan akhirnya hati Dao terguncang dan hampir terselesaikan. Pada saat kritis, Zhu Hengyu mengendarai tubuh tempur Lingming dan menyelamatkannya.
Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Jinlan menuangkan semua perasaannya ke tubuh tempur Lingyu. Sejak saat itu, Jinlan adalah orangnya Zhu Hengyu. Karena ada hubungan seperti itu, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Meskipun seluruh rencana hanyalah permulaan untuk saat ini, tidak ada cara untuk memprediksi banyak hal sebelumnya. Rencana yang disebut tidak secepat perubahan. Banyak hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan. Selama pertukaran sepanjang jalan, setengah jam kemudian, Zhu Hengyu tiba di depan kastil Jinlan. Melihat kastil Jinlan yang megah, Zhu Hengyu tanpa sadar menarik napas panjang. Meskipun dia tahu bahwa Jinlan sangat menyayanginya. Tapi nyatanya, Zhu Hengyu aneh bagi Jinlan. Waktu kontak dan komunikasi antara keduanya sebenarnya tidak banyak. Hubungan antara satu sama lain lebih kuat daripada hubungan dengan orang asing. Tapi bagi Zhu Hengyu, Jinlan bahkan bukan teman biasa. Sampai ke gerbang kastil Chamran. Penampilan Zhu Hengyu segera ditemukan oleh para penjaga di gerbang. Menatap Zhu Hengyu dengan curiga. Saat berikutnya, kapten penjaga tanpa sadar memeriksa pelukannya, mengeluarkan gulungan gambar, dan dengan cepat membukanya. Dia menatap Zhu Hengyu dan kemudian melihat gulungan gambar di tangannya. Saat berikutnya, kapten penjaga menggigil, membanting gulungan gambar itu ke dalam pelukannya, dan berlari ke arah Zhu Hengyu dengan cepat. Engah, dengan suara teredam, kapten penjaga itu berlutut dengan satu kaki, menatap Zhu Hengyu, dan berkata dengan hormat, "Yang mulia tapi yang mulia Lingming." Menghadapi pertanyaan kapten penjaga, Zhu Hengyu diam-diam waspada. Mungkinkah itu? Apakah Yao Su telah menebak bahwa tubuh pertempuran Lingming juga merupakan tiruan dari Raja Iblis Hengyu? Zhu Hengyu mengingat dengan cepat ketika otak sedang bekerja dengan cepat. Lihatlah tubuh pertempuran Gyokro ini, apakah ada kekurangan yang terungkap? Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, Zhu Hengyu masih tidak bisa memikirkan kekurangannya. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, "Ya, di bawah Lingming." "Permisi, Raja Suci Jinlan, bisakah dia berada di mansion?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kapten penjaga membuka matanya dengan penuh semangat. Berdiri untuk pertama kalinya, kapten penjaga sangat hormat dan bersemangat, "Benar-benar yang mulia Lingming, tolong, silakan masuk." Mengernyitkan alisnya, Zhu Hengyu berkata, "Itu. Apakah Tuan Jinlan ada di sini?" "Sage Venerable Jinlan, sekarang tenggelam di medan perang keruntuhan Orde 36. Tapi tidak masalah, kamu pergi ke mansion untuk istirahat dulu, kami akan segera memberitahu tuannya." Yang ini, melihat kapten penjaga dengan ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata, "Karena Tuan Jinlan tidak ada di sini, saya akan pergi ke penginapan dan tinggal di sana, dan menunggu tuanmu." Sebelum Zhu Hengyu selesai berbicara, kapten penjaga memotongnya dengan cemas. Melihat Zhu Hengyu dengan ngeri, kapten penjaga berkata dengan cemas, "Tuan, kami telah menjelaskan bahwa kastil Jinlan adalah rumah Tuan Lingming. Jika kita tidak menghibur kita dengan baik, kita semua akan dihukum berat begitu tuannya kembali." Ini, melihat ekspresi khawatir sang kapten, Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Sambil ragu-ragu, Gan Ning berbisik di lautan pengetahuan Zhu Hengyu, "Waktunya terlalu ketat sekarang. Semakin cepat kamu melihat Jinlan, semakin baik, jadi, mari kita tinggal." Mendengar kata-kata Gan Ning, Zhu Hengyu mengangguk setuju. Segera, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada kapten penjaga, "Baiklah, kalau begitu, maka saya akan tinggal di kastil Jinlan untuk saat ini." "Ya," mengangguk penuh semangat, kapten penjaga itu berbalik ke samping dan dengan hormat berkata, "Lingming, tolong, biarkan aku membawamu masuk." Sambil berbicara, kapten penjaga itu berbalik, menghadap ke arah kastil Jinlan, dan berteriak dengan keras, "Lingming Sovereign tiba." Dengan teriakan dari kapten penjaga, dalam sekejap, seluruh kastil Jinlan terdiam. Keheningan aneh ini berlangsung selama 3 napas. Lalu saat berikutnya, di dalam kastil, kekacauan suara terdengar. "Wow, wow, wow." Dalam suara kacau, di luar kastil Jinlan, gerbang tembok perlahan dibuka. Saat pintu terbuka, halaman kastil Jinlan dan kastil muncul di depan Zhu Hengyu. Ledakan. Dengan keras, kedua gerbang kastil juga dibuka. Saat gerbang kastil terbuka, 2 baris pelayan berpakaian bagus berlari keluar dari kastil dengan langkah-langkah kecil. Satu kiri dan satu kanan. Semua gadis dibagi menjadi 2 baris dan berlari menuju gerbang. Wow, berlari ke gerbang, 2 baris gadis berhenti pada saat bersamaan, dan kemudian berbalik menghadap satu sama lain. Di antara 2 baris gadis adalah jalan antara gerbang tembok dan gerbang kastil. Gululu, di bawah tatapan Zhu Hengyu. Gulungan karpet merah meluncur dari gerbang kastil. Sambil berguling-guling, karpet merah yang cantik dengan cepat menyebar. Rintik, dengan suara lembut, karpet merah akhirnya berakhir. Ujung karpet merah berhenti sekitar 10 cm di depan kaki Zhu Hengyu. Wow, saat berikutnya, dengan suara yang rapi, 2 baris pelayan itu pendek pada saat bersamaan, berlutut di tanah. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu benar-benar bodoh. Sepanjang waktu, Zhu Hengyu bukanlah tipe orang yang berbicara tentang kemegahan dan aturan. Meski mahal sebagai Raja Iblis dari Iblis, dia tidak pernah membuat serangkaian aturan buruk.
Tiba-tiba menghadapi pemandangan ini, Zhu Hengyu benar-benar tidak nyaman. Melihat sekitar, karpet merah membentang dari gerbang kastil. Karpet merah dibordir dengan pola megah dengan benang emas. Di kedua sisi karpet merah, 200 gadis muda sedang mekar, menghadap karpet merah, berlutut, kepala mereka sedikit menunduk untuk menunjukkan rasa hormat. Dengan cara ini, ia pasti melewati lorong yang dibentuk oleh 200 gadis. Yang memalukan Zhu Hengyu adalah 200 gadis ini masih berlutut. Ini, menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu sedikit malu, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Saat ini, Anda tidak dapat menunjukkan sifat takut-takut Anda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhu Hengyu melangkah maju dan melangkah ke karpet merah di depannya. Menginjak sepanjang jalan di karpet merah, Zhu Hengyu berjalan menuju aula utama Kastil Jinlan. Di seberang karpet merah, Zhu Hengyu masuk ke Kastil Jinlan. Melihat sekitar, di dalam Kastil Jinlan, ada kemegahan yang luar biasa dan suasana mewah. Segera setelah saya memasuki Kastil Chamran, seorang wanita yang sangat seksi berusia sekitar 30 tahun tersenyum dan menyapanya. Di samping Zhu Hengyu yang diberkati, wanita seksi itu berkata dengan menawan, "Saya adalah pelayan pribadi Jinlan Sengzun, Ziyun. Anda bisa memberi saya instruksi apapun. Saya datang ke sini atas undangan Tuan Jinlan. Saya berharap bisa bertemu Tuan Jinlan segera." Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, wanita seksi itu tersenyum menawan, dan bibir merahnya dengan ringan berkata, "Aku telah mengirim seseorang untuk menyebarkan berita, dan Tuan Jinlan akan segera kembali." Melihat Zhu Hengyu dengan menawan, wanita seksi itu melanjutkan, "Lingming Sovereign, apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan?" Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak butuh apa-apa sampai Tuan Jinlan kembali. Atur saja kamar yang sunyi untukku." Dengan hormat memberi hormat kepada Zhu Hengyu, Ziyun tersenyum dan berkata, "Apakah ini ruang rahasia?" "Tidak masalah. Tolong Lingming Sovereign ikut denganku." Sambil berbicara, pelayan pribadi Jinlan berbalik dan berjalan menuju kastil bersama Zhu Hengyu. Ikuti Ziyun di belakang. Zhu Hengyu memasuki kastil Jinlan sepanjang jalan. Antara 3 belokan dan 2 belokan, Zhu Hengyu tiba di depan ruang rahasia. Membuka pintu, Zhu Hengyu masuk ke ruang rahasia, dan kemudian berbalik ke Ziyun dan berkata, "Selanjutnya, saya akan berlatih di sini. Tuan Jinlan sudah kembali, tolong beritahu saya tepat waktu." Setelah Ziyun menjawab dengan hormat, Zhu Hengyu menutup pintu ruang rahasia. Kakak, dia menurunkan 3 baut pintu berturut-turut, mengunci seluruh pintu. Akibatnya, bahkan jika Jinlan kembali, tidak ada cara untuk membuka pintu ruang rahasia dari luar. Tentu saja, jika ingin merobohkan seluruh dinding ruang rahasia, maka itu mungkin untuk masuk. Namun, jika gerakannya begitu besar, Zhu Hengyu pasti menyadarinya untuk pertama kalinya. Setelah mengikat pintu, Zhu Hengyu berbalik, berjalan ke kasur di ruang rahasia, dan duduk bersila. Dengan mata setengah menyipit, Zhu Hengyu berkata, "Selanjutnya, saya akan memperbaiki senjata saya, jangan ganggu saya." Gan Ning dengan hormat berkata, "Yang mulia Hengyu, yakinlah bahwa bawahan Anda tidak akan mengganggu Anda. Selanjutnya, saya harus memusatkan seluruh pikiran saya, membuat rencana, dan menemukan cara untuk menyelamatkan." Mengangguk dalam diam, Zhu Hengyu tidak mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal, dan dengan lembut membuka tikar bambu dengan pedang. Sambil memeriksa dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu meraih pedang tak berujung itu. Bilah tak berujung, panjang pisaunya 2 meter. 1 meter adalah pegangan yang panjang. Pengukur lainnya adalah bilahnya. Pada saat ini, gagang dan bilahnya telah terpasang dengan sempurna. Panjang keseluruhan tepat 2 meter. Zhu Hengyu mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya, meletakkannya di samping mulutnya, dan menggigitnya dengan keras dengan giginya. Mencicit. Dengan suara yang keras, gigi dan kulit jari Zhu Hengyu membuat suara gesekan yang keras. Karena tenaga yang berlebihan, suara itu sangat tajam dan sangat kasar. Ini seperti mengikis sepotong kaca dengan sepotong baja. Suara keras membuat orang masam. Dengan air mata yang kuat, Zhu Hengyu awalnya mengira bahwa dia bisa menggigit jari telunjuknya. Tetapi setelah merobeknya dengan keras untuk waktu yang lama, tidak ada perubahan. Tiba-tiba dia mencabut jari telunjuk tangan kanannya, dan melihat dengan seksama, jari telunjuk tangan kanannya seperti batu giok putih kambing. Ini memiliki kehalusan batu giok dan kilau batu giok. Melihat dari jarak dekat, tidak ada satupun bekas luka di jari telunjuk kanannya. Meski barusan, Zhu Hengyu telah berusaha sekuat tenaga untuk merobek. Tapi jari telunjuk tangan kanannya tidak bisa dihancurkan sama sekali. Ini, melihat jari-jari yang lembut, Zhu Hengyu benar-benar bingung. Sekarang, tapi kebalikan dari 5 elemen. Semua hukum dan energi telah dilarang. Tapi meski begitu, kekuatan dan kekerasan tubuh pertempuran giok roh masih sangat dibesar-besarkan. Bahkan jika Zhu Hengyu mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menggigit kulit di jarinya. Gigit saja. Dalam perasaan Zhu Hengyu, meskipun kulit di jari-jarinya lembut, tetapi juga sangat keras dan lembut. Lembut dan keras, ini sepertinya kontradiktif. Tapi faktanya memang seperti ini.
Lembut dan keras awalnya berarti makna yang berlawanan secara diametris. Tapi dalam tubuh pertempuran Gyokro itu selaras. Untuk mengatakan lembut itu adalah kelembutan kulit dan otot-otot di jari bisa berubah bentuk setelah satu gigitan. Kekerasan adalah kekerasan kulit, sekeras apapun tidak dapat merobek kulit yang lembut ini. Dalam perasaan Zhu Hengyu, gigitan barusan sepertinya menggigit lapisan pelat baja. Satu gigitan ke bawah, meskipun pelat baja itu tergigit menjadi penyok, tetapi pelat baja itu sendiri tidak terluka, tidak meninggalkan goresan. Zhu Hengyu sedikit bingung. Melihat bilah tak berujung yang ditempatkan secara horizontal pada pendorong, Zhu Hengyu sedikit tidak berdaya. Berbicara secara logis, bilah tak berujung tidak ada yang bisa dipatahkan. Zhu Hengyu itu bisa menggunakan bilah tak berujung untuk memotong kulit di jari. Tetapi faktanya, luka ini tidak akan pernah bisa dipotong dengan pisau yang tidak ada habisnya. Metode pemurnian korban, yang pertama dari 10 pantangan, adalah menggunakan alat pemurnian korban untuk memotong luka. Faktanya, jika Anda benar-benar menggunakan bilah tak berujung untuk memotongnya, Anda pasti bisa memotongnya. Tapi begitu Anda melakukannya, itu adalah pengorbanan tubuh. Seluruh tubuh pertarungan Gyokro akan ditelan oleh pedang tak berujung. Lewat sini, tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu menjadi makanan untuk pedang tak berujung. Meskipun kekuatan Endless Blade akan ditingkatkan, jelas itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Secara umum, mereka semua menggunakan mangsa sebagai korban untuk mengorbankan para dewa. Bagaimana orang bisa menggunakan diri mereka sebagai korban untuk mengorbankan para dewa? Karena itu, meskipun Endless Blade pasti bisa mematahkan kulit Zhu Hengyu tidak bisa menggunakannya. Aku melihat sekeliling dengan hampa. Saat berikutnya, mata Zhu Hengyu tiba-tiba berbinar. Di dinding di sisi kiri ruang rahasia, rak senjata yang terbuat dari emas gelap bertatahkan. Di rak senjata, belati hitam ditampilkan. Zhu Hengyu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke rak senjata. Perhatikan baik-baik, belati hitam ditampilkan di rak senjata kecil dan halus. Belati ini terlalu halus. Melihat dari dekat, belati itu ditutupi dengan garis perak seperti cincin tahunan. Cincin tahunan ini bukanlah lingkaran biasa. Ini bahkan bukan elips biasa, tapi pola yang aneh. 3.000 garis perak gelap menguraikan pola misterius pada belati. Dan di celah antara 3.000 garis perak gelap, ada 3.000 rune berukuran tepat. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan artefak yang luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan artefak suci Chaos, hanya ada sedikit perbedaan. Hanya, mengapa senjata ajaib ditampilkan di sini? Mengapa Jinlan tidak membawanya bersamamu? Artefak itu sebenarnya terbagi menjadi 3, 6 atau 9 produk. Di antara mereka, setelan bawah dari nenek moyang dunia bawah adalah artefak 9 tingkat teratas. Dan belati hitam di depannya bahkan lebih kuat daripada baju Nether dari Nether Ancestor. Jenis senjata sihir antara senjata suci tingkat ke-9 dan senjata suci kekacauan adalah senjata suci yang luar biasa. Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan mengambil belati hitam itu. Memegang belati dengan erat di tangan kanannya, Zhu Hengyu mengusap pisau belati dengan ibu jari kirinya. Mencicit, suara tajam terdengar dari antara bilah dan jari. Di antara bilah dan kulit jemari, bahkan ada percikan api. Yang ini, melihat belati di tangannya, dia melihat kulit jarinya lagi. Apakah ini artefak? Mungkinkah itu palsu? Tapi itu tidak benar, ini tidak bisa dipalsukan sama sekali. Apalagi Jinlan benar-benar tidak perlu mendapatkan artefak palsu di sini. Meskipun artefak itu langka, itu tidak jarang bagi Lord. Setelah menjadi dewa, akan ada kehidupan kekal. Selama Anda memiliki cukup waktu, Anda dapat memasuki medan perang yang runtuh berkali-kali. Cepat atau lambat, Anda selalu bisa memanen beberapa artefak. Bahkan, Tuhan sendiri dapat memperbaiki artefak itu. Yang disebut alat-alat ketuhanan pada awalnya dibuat oleh pendeta suci yang mahir dalam cara memurnikan alat. Dengan identitas dan status Jinlan, itu layak untuk dia kumpulkan, dan yang disimpan di ruang budidaya pasti artefak. Selain itu, meskipun ini adalah terbalik dari 5 elemen alam, semua energi dan hukum di sini dilarang, tetapi penglihatan dan perasaan Zhu Hengyu masih ada. Dia yakin bahwa ini pasti artefak yang luar biasa. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu mengubah tangannya. Dia mengepalkan belati di tangan kanannya dan menebasnya dengan jari telunjuk kanannya. Mencicit. Saat percikan api melesat ke segala arah, suara keras terus terdengar di telinga Zhu Hengyu. Dalam suara tajam seperti pecahan kaca, tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu tidak rusak sama sekali. Dalam kekecewaan, gerakan Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih besar. Dengan lambaian tangan kanannya, Zhu Hengyu hanya merasakan hawa dingin di ujung jari kirinya, dan kemudian sensasi kesemutan datang seketika. Saya melihat ke bawah dengan takjub. Seperti yang Anda lihat, jari telunjuk tangan kiri telah dipotong celah yang dangkal. Sebening kristal dan lembab darah merah yang sangat cerah, perlahan mengalir keluar. Apa yang terjadi? Bukankah selalu tidak mungkin untuk memotong? Mengapa tiba-tiba dipotong sekarang? Melihat belati di tangannya dengan curiga. Seperti yang Anda lihat, seluruh belati berwarna hitam.
Tapi ujung belati itu bukan hitam, melainkan abu-abu keperakan. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, tubuh pedang abu-abu perak bersinar dengan cahaya dingin. Melihat dengan cermat belati di tangannya, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan keanehan. Jelas, bilah dan gagang belati ini semuanya halus. Meski ketajamannya sangat tinggi, namun hanya masuk dalam kategori artefak. Namun ujung keris ini berbeda. Perhatikan baik-baik, ujung belati ini dan badan belati jelas bukan satu. Setelah diperiksa lebih dekat, jelas itu dibungkus oleh tubuh belati. Dari sudut lain, ujung keris ini sebenarnya bertatahkan pada keris tersebut. Diamati sebentar, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Belati ini jelas merupakan artefak yang luar biasa. Di antara mereka, belati itu sendiri sebenarnya hanyalah artefak tingkat ke-9. Tapi ujung belati ini seharusnya merupakan pecahan dari artefak suci Chaos. Pengrajin yang memalsukan belati ini tidak tahu dari mana dia mendapatkan sepotong artefak suci. Dengan fragmen marah ini sebagai intinya, belati ini dipalsukan. Karena keberadaan fragmen artefak suci kekacauan ini, artefak ini melampaui peringkat ke-9 dan menjadi artefak yang luar biasa. Mengangguk kagum, Zhu Hengyu berbalik dan kembali ke kasur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka di jari telunjuk kiri Zhu Hengyu telah menutup dan bahkan mulai berkeropeng. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Tubuh pertempuran Gyokro ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan artefak yang sangat indah tidak dapat mematahkan pertahanannya. Hanya artefak keramat dari Chaos yang dapat menghancurkan permukaan kulit. Terlebih lagi, bahkan artefak suci yang kacau membutuhkan banyak kekuatan untuk menembus lapisan dangkal. Mengangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu meraih pedang tak terbatas dengan tangan kanannya. Sambil melambaikan tangan kirinya, dia menggunakan darah dari Infinite Blade untuk melukis pada Infinite Blade. Zizizi. Ada sedikit suara. Darah pada Infinite Blade dengan cepat diserap oleh Infinite Blade. Darah kering meninggalkan pola misterius di Infinite Blade. Saat menggambar sepanjang jalan, luka di jari telunjuk kiri Zhu Hengyu dengan cepat menutup kembali. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus mengambil belati lagi. Dengan bantuan ujung belati, seluruh kekuatan tubuhnya habis, dia memotong kulit di jarinya lagi. Darah cerah keluar. Untuk memperbaiki pedang tak berujung ini secara menyeluruh, Zhu Hengyu pertama-tama melakukan pemurnian darah pada bilah tak berujung. Menggunakan esensi dan darahnya sendiri sebagai panduan, dua bilah tak berujung disempurnakan di lengan kanannya. Kemudian, atas dasar pemurnian darah, lakukan pemurnian jiwa. Setelah pemurnian jiwa selesai, itu akan sepenuhnya dan secara permanen mengikat bilah tak berujung. Kecuali tubuh pertempuran Gyokro terbunuh, tentaranya akan dibangun kembali. Jika tidak seorang pun, tidak ada metode yang dapat mengambilnya. Tapi jangan lupa, fitur terhebat dari tubuh pertarungan Gyokro ini adalah tubuh pertarungan yang tidak bisa dihancurkan. Anda bisa menghancurkannya, tetapi bahkan jika itu dihancurkan, sifat abadi dari tubuh pertarungan Gyokro akan membuatnya memadat lagi. Perlu disebutkan bahwa, tubuh pertempuran Gyokro ini, meskipun kedengarannya tak terkalahkan, tidak dapat dipecahkan, tidak mungkin ada. Tapi nyatanya, Mother Earth, Nether Ancestor, dan Chaos Nine-Headed Eagles semuanya memiliki tubuh tempur yang serupa. Tubuh pertempuran seperti itu dapat dipotong dan dihancurkan, tetapi tidak dapat dihancurkan. Paling banyak itu hanya dapat dipotong dan ditekan di posisi yang berbeda. Tidak mungkin untuk menghapusnya sepenuhnya. Waktu berlalu 1 menit demi menit. Tidak ada cahaya di ruang rahasia, dan Zhu Hengyu tidak tahu sudah berapa lama itu berlalu. Akhirnya, Zhu Hengyu menyelesaikan pemurnian darah dan pemurnian jiwa dari pedang tak terbatas. Benar-benar mengikat pedang tak berujung ke tubuh pertempuran Gyokro. Mengangguk dengan puas, Zhu Hengyu berdiri. Sekarang, dia akhirnya bisa menerobos. Wus-wus. Dengan lambaian tangan kanannya, belati hitam pekat dengan cepat berputar di telapak tangan kanan Zhu Hengyu. Setelah berputar selama lebih dari 10 minggu, Zhu Hengyu memegang belati di telapak tangannya di antara tangan kanannya. Wus-wus. Setelah melambai dengan lembut, Zhu Hengyu mengangguk puas. Awalnya, setelah menggunakan belati, Zhu Hengyu harus mengembalikannya ke posisi semula. Tapi setelah berpikir sebentar, Zhu Hengyu tidak melakukan itu. Untuk menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei kali ini, kita masih perlu mempersiapkan lebih banyak. Bilah tak berujung itu, bagaimanapun juga terlalu panjang, itu adalah senjata jarak menengah. Tapi belati ini berbeda, ini senjata jarak dekat. Di ruangan, koridor, dan gang sempit, Endless Blade tidak dapat digunakan. Saat ini, keris ini memiliki kemampuannya. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak ingin hal itu sia-sia. Jika sudah habis, dia akhirnya akan beralih ke Jinlan. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berbalik dan memotong sebatang logam dari rak senjata tempa emas. Kemudian dengan ujung keris dipotong dengan cepat. Dalam waktu singkat, Zhu Hengyu memotong sarung belati emas. Puas karena dia menyematkan belati ke ikat pinggangnya, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan menuju pintu ruang rahasia. Kakak, dengan suara yang tajam, Zhu Hengyu membuka 3 pintu satu persatu. Antara menarik ringan dengan tangan kanannya, pintu ruang rahasia perlahan terbuka.
Setelah membuka pintu, Zhu Hengyu hendak melangkah keluar, tapi tiba-tiba berhenti. Melihat sekitar, di luar ruang rahasia, satu kiri dan kanan lainnya, ada dua pelayan cantik duduk berlutut. Pada saat ini, mereka sedang berlutut di tanah. Kepala menggantung rendah, seperti ayam makan nasi, terus bergerak. Jelas sekali, Zhu Hengyu menghabiskan terlalu banyak waktu. Kedua pelayan itu menunggu terlalu lama di sini. Ketika mereka dewasa, mereka tidak bisa mengawasi mereka dan mengantuk. Awalnya, Zhu Hengyu bisa pergi dengan tenang. Tapi Zhu Hengyu tahu betul bahwa jika dia benar-benar pergi seperti ini, maka kedua pelayan itu mungkin tak terhindarkan. Biarkan mereka bertugas di sini, tetapi mereka tertidur, bahkan tanpa mengetahui bahwa Zhu Hengyu meninggalkan bea cukai. Kelalaian tugas tersebut, mulai dari yang berat menghantam papan 40, langsung diusir dari kastil Jinlan. Masalah ini, bagaimanapun, dimulai karena Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga tidak tega menyakiti kedua gadis kecil itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu mengangkat tangan kanannya, menutup mulutnya, dan batuk sedikit. Batuk Zhu Hengyu tidak nyaring. Zhu Hengyu juga takut mendapat perhatian orang lain. Sangat disayangkan kedua gadis itu tidak bangun meskipun mereka mendengar batuk karena batuk yang tenang. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu menginjak dengan lembut. Bang! Langkah kaki yang membosankan itu membangunkan kedua gadis yang mengantuk seketika. Mengangkat kepala mereka dengan tajam, kedua gadis itu melihat pintu yang terbuka dan sosok Zhu Hengyu yang tegak untuk pertama kalinya. Rusak, berlutut dan duduk di sana dengan hampa. Kedua gadis itu tahu bahwa kali ini mungkin buruk. Tuan meminta mereka untuk tinggal di sini, dan begitu penguasa Lingming meninggalkan celah, mereka akan segera diteruskan. Tapi keduanya tertidur. Jika ini benar-benar diselidiki, rasa bersalah mereka akan terlalu besar. Melihat kedua gadis itu panik sepanjang hari, Zhu Hengyu terbatuk pelan dan berbisik, "Tuanmu, apakah kamu pernah kembali?" Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, kedua gadis itu segera berlutut dan menegakkan tubuh mereka, dan berkata dengan tegas, "Tuan, kami telah kembali." Akan tetapi, untuk menghindari gangguan pada kultivasi spiritual Yang Mulia Lingming, dia tidak membuat khawatir Yang Mulia. Mengangguk ringan, Zhu Hengyu berkata, "Masalah kalian berdua tolong lewati." Melihat Zhu Hengyu tidak mengejar kesalahan keduanya, tetapi malah menutupi kesalahan mereka. Kedua gadis itu membungkuk pada Zhu Hengyu dengan penuh rasa terima kasih, lalu berdiri. Salah satu gadis itu berbalik dan meneruskan. Gadis lainnya berjalan menuju aula bersama Zhu Hengyu. Sepanjang jalan menuju balai Jinlan, Zhu Hengyu duduk di singgasana yang megah. Pada waktu bersamaan, ada langkah kaki yang tajam dan tergesa-gesa di lantai atas. Memalingkan kepalanya dan melihat ke arah langkah kaki. Seperti yang bisa kulihat, sesosok muncul di sudut tangga. Melihat sekitar, sosok itu sangat anggun, kain kasa emas, dengan lembut berayun tertiup angin. Bulu suku elang emas berwarna kuning keemasan. Dari kejauhan terlihat seperti sebuah karya seni yang diukir dari emas murni. Karenanya, warna favorit elang emas adalah kuning keemasan. Dan, di dalam Yaosu, hanya Golden Eagles yang bisa mengenakan pakaian emas. Tidak ada ras lain yang bisa dipakai. Pada saat yang sama Zhu Hengyu melihat Jinlan. Jinlan juga melihat Lingming. Berdiri dengan bodoh di belokan tangga, tenggorokan Jinlan tidak bisa membantu tetapi tersedak. Air mata jernih mengalir di wajah giok putih Jinlan. Saat kami berpisah terakhir kali, meskipun Lingming berjanji padanya, dia akan meluangkan waktu untuk menemuinya. Tapi Jinlan sebenarnya tahu itu. Terakhir kali saya mengucapkan selamat tinggal, meskipun itu bukan perpisahan, saya ingin bertemu lagi dengan Anda, tetapi saya tidak tahu berapa lama. Tapi sekarang, orang yang memikirkan semua yang ada di pikirannya muncul di depannya lagi. Wajah seperti giok mahkota, pakaian putih memenangkan salju. Tidak mungkin salah, itu dia. Di siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu muncul di benaknya. Buat dia kuyu dan buat dia tidak bisa tidur di malam hari. Bahkan ketika dia tertidur, mimpinya ada dalam mimpinya. Akhirnya, Jinlan melangkah maju dengan ganas, air mata mengalir, dan bergegas menuju Lingming. Engah! Dengan suara lembut, Jinlan terjun ke pelukan Zhu Hengyu. Sepasang lengan putih dan lembut memegangi tubuh Lingming dengan erat, seolah dia takut Lingming akan terbang menjauh ketika dia melepaskannya. Menghadapi pelukan Jinlan, Zhu Hengyu tanpa sadar membuka tangannya dan tidak berani melepaskannya. Tentu saja, jangan salah paham. Meskipun Jinlan dan Jin Xianer milik kerabat, namun, Jin Xianer bukanlah keturunan dari Jinlan. Faktanya, Jinlan dan Jin Xianer bukanlah satu generasi. Usia Jinlan jauh lebih tua dari Jin Xianer. Ketika Jinlan menjadi penguasa, cabang tempat Jin Xianer berada belum ada. Jika Jinlan dan Jin Xianer berlawanan jenis satu sama lain, mereka bahkan bisa menikah. Jinlan dan Jin Xianer adalah satu keluarga 800 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak berani terlalu dekat dengan Jinlan, karena dia tidak mengkhawatirkan Jin Xianer. Faktanya, Zhu Hengyu dan Jin Xianer tidak bersalah. Hubungan keduanya juga murni. Yang benar-benar memalukan Zhu Hengyu adalah dia tidak memiliki perasaan pada Jinlan.
Paling-paling, itu hanya persahabatan. Lagi pula, meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki perasaan terhadap Jin Lan, Zhu Hengyu tahu bahwa semua cinta Jin Lan telah dicurahkan padanya. Menggertak lengannya, Zhu Hengyu tidak berani bergerak. Saya takut tindakan saya akan memberi petunjuk yang salah kepada Jin Lan. Zhu Hengyu hanya bisa berdiri tegak, membuka tangannya, dan membiarkan Jin Lan menerkam di pelukannya, menangis dengan hujan. Namun, tangisan Jin Lan sepertinya tidak pernah terpikir untuk berhenti. Setelah beberapa saat, air mata Jin Lan membasahi dada Ling Ming. Berdiri di sana dengan canggung, Ling Ming, Zhu Hengyu, tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengerang. Jika Anda membiarkannya menangis, dia tidak perlu menangis selama 3 hari 3 malam. Selain itu, tampaknya tidak masuk akal untuk menggertak lengannya. Untuk rencana saat ini, kami masih harus menenangkan Jin Lan secepat mungkin, agar dia tidak bisa terus menangis. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu perlahan menggerakkan tangannya dan dengan lembut memeluk Jin Lan. Alasan untuk ini, Zhu Hengyu secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Pelukan bukan hanya untuk kekasih. Teman juga bisa berpelukan. Untuk menenangkan Jin Lan, Zhu Hengyu harus memeluk Jin Lan dengan lembut. Dengan lembut menepuk punggung Jin Lan dengan kedua tangannya, menenangkan emosinya. Jangan bilang padaku. Di bawah tepukan lembut Zhu Hengyu, Jin Lan perlahan berhenti menangis. Perlahan mengangkat kepalanya, Jin Lan menatap Zhu Hengyu dari dekat dengan mata merah yang menangis, dan berkata sedih, Saya pikir Anda tidak akan menemukan saya. Melihat penampilan menyedihkan Jin Lan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas diam-diam. Tapi di permukaan, Zhu Hengyu harus tersenyum, dan berkata, Aku berjanji akan datang kepadamu, jadi aku pasti akan datang, kita adalah teman. Di tengah percakapan, tubuh Jin Lan bergetar, dan dia melihat ke bawah tanpa sadar, lalu rona wajahnya memerah. Awalnya, Zhu Hengyu ingin menjelaskan bahwa dia menganggap Jin Lan sebagai teman. Tapi perilaku aneh Jin Lan mengganggunya. Melihat wajah malu Jin Lan, merasakan tubuh panas Jin Lan. Dalam sekejap, Zhu Hengyu menyadari sesuatu. Dengan tergesa-gesa melepaskan lengannya, Zhu Hengyu mendorong Jin Lan menjauh. Dengan memalukan, dia mencabut belati dari pinggangnya dan berkata dengan penuh semangat, Jangan salah paham, belati itu baru saja melawanmu. Melihat belati di tangan Zhu Hengyu, Jin Lan juga tahu bahwa dia sedang dalam mood yang buruk. Tapi dia tidak menjelaskan hal semacam ini. Melihat penampilan Jin Lan yang malu-malu, Zhu Hengyu juga sangat malu. Adapun pelayan yang bolak-balik di aula, terus-menerus membawa melon, buah-buahan dan kue kering. Bahkan lebih tidak percaya, hidup begitu besar, dan menghabiskan begitu lama dengan Jin Lan. Mereka belum pernah melihat seorang putri muda seperti Jin Lan. Sepanjang waktu, di benak semua orang, Jin Lan adalah wanita yang tidak membiarkan jenggotnya. Tidak peduli siapa yang dihadapinya, Jin Lan sangat tangguh dan tidak takut. Mengatakan bahwa dia adalah pahlawan di sekolah menengah perempuan dan suami yang besar di sekolah menengah perempuan bukanlah masalah sama sekali. Tapi hari ini, di depan pria giok ini, Jin Lan menjadi gadis kecil yang pemalu dan pemalu. Jika bukan ini yang saya lihat, tidak mungkin dipercaya jika mereka terbunuh. Tapi sekarang, mereka hanya berani terkejut secara diam-diam di dalam hati mereka tidak berani menoleh untuk melihat ke sana, juga tidak berani menunjukkan rasa ingin tahu atau terkejut di wajah mereka. Belum lagi kejutan para pelayan. Sisi ini, Zhu Hengyu mengangkat belati di tangannya dan berkata kepada Jin Lan, ngomong-ngomong, Jin Lan, aku menemukan belati ini di ruang rahasia. Bolehkah aku meminjamnya sebentar? Meminjam. Jin Lan tercengang saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Meminjam apa? Semuanya di sini milikmu. Ini, mendengarkan kata-kata Jin Lan, Zhu Hengyu menjadi lebih malu. Semua yang ada di sini, termasuk belati ini, juga termasuk Jin Lan itu sendiri. Jika kamu bisa, Zhu Hengyu ingin menjelaskan. Tetapi di hadapan begitu banyak pelayan, dia tidak bisa menjelaskan sama sekali. Jika tidak, bagaimana Jin Lan akan melihat orang-orang di masa depan? Apalagi jika ingin menolak Jin Lan. Apakah itu juga akan mengembalikan belati? Tapi sekarang, Zhu Hengyu sangat membutuhkan belati ini untuk melindunginya. Tindakan ini tidak lepas dari bantuan keris ini. Lanjut, di bawah sambutan hangat Jin Lan, Zhu Hengyu benar-benar merasakan apa artinya berada di rumah. Tentu saja, Zhu Hengyu menganggap dirinya sebagai tamu. Namun, Jin Lan menganggap Zhu Hengyu sebagai tuan rumah di sini. Setelah beberapa kata menyapa, mereka berdua tidak duduk. Begitu dia duduk, Jin Lan berkata, berapa lama kamu akan tinggal di sini kali ini? Menghadapi pertanyaan Jin Lan, Zhu Hengyu berkata, saya baik-baik saja dengan ini. Saya mungkin akan tinggal sebentar. Ya, mendengar cerita Zhu Hengyu, Jin Lan tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Melihat Ling Ming dengan gembira, Jin Lan berkata, kalau begitu, kamu menghabiskan lebih banyak waktu denganku, oke. Oke, selama ini, saya telah berkultivasi dengan sangat keras, dan saya juga ingin istirahat sebentar. Dengan persetujuan Zhu Hengyu, Jin Lan menjadi lebih bahagia. Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, Jin Lan berkata, sayangnya, kota Yunding sekarang ditutup.
Hanya diizinkan masuk, tidak diizinkan keluar. Kalau tidak, mari kita keluar dan menikmati pegunungan dan air bersama, itu akan sangat membahagiakan. Menutup kota. Mendengar kata-kata Jinlan, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Melihat Jinlan dengan bingung, Zhu Hengyu berkata, ada apa, mengapa kota ini harus ditutup? Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, Jinlan menjelaskan tanpa curiga. Alasan mengapa kota Yunding ingin menutup kota adalah untuk berurusan dengan Raja Iblis Hengyu. Terakhir kali, meski berhasil mengepung dan membunuh patung emas Raja Iblis Hengyu di real estate Jintai. Tetapi sebagai dewa suci, tidak ada yang memiliki beberapa klon atau dharmakaya. Belum lagi Tuhan, bahkan Kaisar Iblis di puncak tubuh cahaya putih, Kaisar Iblis memiliki klon dan badan hukum. Untuk menarik Raja Iblis Yoko, dan melucuti senjatanya sepenuhnya. Kota Yunding telah ditutup sejak lebih dari 9 tahun lalu. Hanya diperbolehkan masuk, tidak diperbolehkan keluar. Formasi teleportasi utama di kota telah ditutup. Gerbang kota juga tertutup rapat. Raja Iblis Hengyu itu akan datang. Begitu itu datang, pasti tidak ada jalan kembali. Tentu saja, penguncian yang disebut ini tidak akan berlangsung lama. Ditambah, hanya butuh 10 tahun. 10 tahun kemudian, jika Iblis Hengyu belum ada di sini. Kemudian, kedua wanitanya akan digantung di depan umum. Setelah Raja Iblis Yoko membuat kura-kura, dia tidak berani muncul. Kemudian, pamor Raja Iblis Hengyu benar-benar musnah. Raja Iblis Hengyu, prestise di antara tentara klan Iblis benar-benar hancur. Faktanya, Yao Su tidak menyangka Raja Iblis Hengyu akan mendatanginya. Alasan untuk bersiap sekarang adalah untuk menghindari kecelakaan. Bagaimana jika Raja Iblis Hengyu diam-diam mengirim pasukan ke kota Yunding dan menyingkirkan Sun Meiren dan Lu Zimei? Dalam rencana Yao Su, Iblis Yoko tidak mungkin sebodoh itu. Tidak mungkin untuk pergi ke situasi fana ini. Lagi pula, bahkan jika Raja Iblis Hengyu datang, itu tidak berguna sama sekali. Tidak hanya dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu, dia juga akan jatuh ke dalamnya. Selain itu, bahkan jika Raja Iblis Hengyu mati di sini, dia tidak bisa menyelamatkan kedua gadis itu. Bahkan jika Raja Iblis Hengyu memiliki 10.000 klon, cepat atau lambat itu akan hilang. Alasan penutupan kota. Nyatanya, jika saya hidup, saya khawatir setan akan membantai kolera Yunding Cheng. Semua seutuhnya. Tindakan ini sebenarnya tidak ditujukan pada Demon Hengyu. Tujuan sebenarnya dari Yao Su adalah untuk mengkompromikan reputasi Raja Iblis Hengyu. Dalam pertempuran terakhir di kota Yunding, Raja Iblis Hengyu menebas 81 jenderal dari klan Elang Emas. Setelah pertempuran itu, Raja Iblis Hengyu benar-benar meyakinkan para prajurit klan Elang Emas. Bahkan jika mereka bermusuhan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis Hengyu adalah jenis keberadaan yang bahkan akan dikagumi, dan bahkan dikagumi oleh musuh. Jika saja para prajurit melakukan ini, itu akan baik-baik saja. Hal yang paling tidak dapat diterima untuk senior klan Elang Emas adalah, meskipun Raja Iblis Hengyu mati pada akhirnya, dia mati di tangan orang bijak klan Elang Emas. Namun, hasil ini benar-benar cukup buruk sehingga tidak bisa lebih buruk lagi. Karena Raja Iblis Hengyu akhirnya mati di tangan wanita yang paling dicintainya. Di hadapan wanita yang dicintainya, dia tidak berkedip atau menghindar, membiarkan wanita yang dicintainya menusuk hatinya dengan pedang. Meskipun Raja Iblis Hengyu akhirnya meninggal, dia menjadi kekasih yang sempurna di antara semua gadis klan Elang Emas. Setiap gadis dari suku Elang Emas mengira bahwa dia adalah peri emas. Setiap gadis dari suku Golden Eagle sangat ingin memiliki kekasih seperti itu. Untuk menghancurkan kekaguman Raja Iblis Hengyu di hati para biksu klan Elang Emas. Untuk menghancurkan cinta Raja Iblis Hengyu di hati para gadis Elang Emas. Tingkat senior klan Elang Emas menangkap orang kepercayaan merah muda Hengyu Demon. Sampai sekarang, bahkan jika Raja Iblis Hengyu datang, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan jika Raja Iblis Hengyu tidak datang, maka itu sesuai dengan keinginan tingkat senior klan Elang Emas. Faktanya, apa yang diberikan klan Elang Emas hanyalah jalan buntu. Raja Iblis Yoko sama sekali tidak mungkin datang. Satu-satunya hal yang diinginkan Elang Emas adalah menyingkirkan penghalang jantung Raja Iblis Hengyu. Karena itu, untuk menghindari biksu dari ras iblis, mereka berbaur ke kota Yunding untuk menghancurkan mereka. Seluruh kota Yunding sekarang ditutup. Hanya diperbolehkan masuk, tidak diperbolehkan keluar. Mendengarkan kata-kata Jinlan, Zhu Hengyu menarik napas panjang. Tanpa diduga, klan Elang Emas sangat bertekad sehingga tidak berniat membiarkan Raja Iblis Hengyu datang. Dia hanya ingin menghancurkan pengaruh yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Yoko di pertempuran sebelumnya. Tapi, semakin klan Elang Emas seperti ini, semakin sedikit Zhu Hengyu akan mundur. Semua orang mengira dia tidak akan datang, tapi dia hanya ingin. Dia tidak hanya akan datang, tetapi juga menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei. Namun, situasi saat ini terlalu parah. 1 juta pasukan telah berkumpul di seluruh kota Yunding. Bahkan jika Zhu Hengyu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa keluar sama sekali. Yang paling membuat pusing Zhu Hengyu adalah,
Setelah kota Yunding ditutup, semua gerbang diblokir. Semua susunan teleportasi semuanya ditutup. Bahkan jika kedua gadis itu diselamatkan, dia tetap tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk masuk ke bumi. Di tengah keputusasaan Zhu Hengyu, sebuah suara tajam terdengar dari lautan kesadaran Zhu Hengyu, "Yang mulia Raja Iblis, jangan khawatir, saya punya solusi." Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.